Dokter Timnas Indonesia belum pastikan kondisi kesehatan Jay Itzes, naturalisasi dipercepat tapi potensi absen lama. Setelah Piala Dunia U17 2023, PSSI janji bereskan pembinaan pemain usia muda. Pelatih Australia lempar pesuar Timnas U23 Indonesia wajib waspada. Piala Asia U23 2024 diuji jadi laga pembuka perkuat mental away untuk rebut slot Olimpiade. Penyebab Rafael Struijk ogah terima endorse di akun media sosialnya. Biodata Tristan Gooijer, pemain keturunan yang bermain di Ajax Amsterdam. Pemain yang sedang memperkuat Ajax Amsterdam U21 itu memiliki keturunan Maluku. Timnas Indonesia terus berbenah memperkuat skuad. Salah satu strategi yang dilakukan saat ini adalah mencari pemain keturunan dengan level grade A untuk bersaing dengan negara-negara lain. Naturalisasi menjadi pilihan yang diambil PSSI demi mendapatkan prestasi. Nathan Chuaon, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen merupakan pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Tristan Gooijer dikabarkan pernah menjalin komunikasi dengan PSSI. Aku pernah bicara sama mereka PSSI dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, kata Tristan Gooijer. Tristan Gooijer lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Ia mampu bermain sebagai bek tengah serta bek kanan dan kiri. Pemain berusia 19 tahun tersebut memiliki keturunan Indonesia-Belanda. Sementara Tristan Gooijer memiliki keturunan Indonesia dari pihak ayah, di mana neneknya merupakan orang asli Maluku. Sebelum bergabung dengan Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer sempat bergabung dengan Almere City Youth. Namun pada 1 Juli 2016, ia pindah ke Ajax Amsterdam Youth. Kemudian pada 1 Juli 2020, Tristan Gooijer promosi ke Ajax Amsterdam U17. Berselang setahun kemudian, ia berhasil menembus tim U18 Ajax Amsterdam. Performa apiknya bersama Ajax Amsterdam U18 membuat Tristan Gooijer kembali dipromosikan ke Ajax U21 pada 1 Juli 2022. Dokter Timnas Indonesia belum pastikan kondisi kesehatan Jay Itzes, naturalisasi dipercepat tapi potensi absen lama. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jay Itzes saat ini belum juga diketahui kondisi kesehatannya setelah divonis mengidap trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kini sebulan dirinya tak berlaga untuk Venezia Football Club. Kondisi kesehatan Jay Itzes masih belum diketahui usai didiagnosis mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru pada 19 Oktober 2023. Sejak saat itu pula, Jay belum diperbolehkan berlaga di laga kompetitif bersama Venezia Football Club. Di Indonesia justru pemberitaan proses naturalisasi Jay Itzes dipercepat untuk bisa berlaga bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dokter Timnas Indonesia Dr. Alvan Nur Asyar Aifoka mengaku belum mendapat konfirmasi mengenai kondisi kesehatan Jay Itzes. Saat ini sudah kurang lebih sebulan Jay Itzes tidak berlaga untuk Venezia Football Club. PSSI belum mengetahui kondisi kesehatan sang pemain, di satu sisi justru dikabarkan proses naturalisasinya dikebut. Penyakit langka yang diderita Jay Itzes mirip dengan yang diderita pesepak bola asal Spanyol Diego Costa pada November 2020. Piala Asia 2023, legenda Irak tak anggap remeh Timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan Timnas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Aiman Hussein menjelaskan bahwa Irak saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Jesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kualitas mereka jauh lebih baik dari dua tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik.
tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Setelah Piala Dunia U17 2023, PSSI janji bereskan pembinaan pemain usia muda. Piala Dunia U17 sebentar lagi akan menuju babak puncak. Digelarnya ajang ini menjadi dampak positif terutama bagi pemain-pemain muda masa depan Indonesia. Namun pembinaan pemain usia muda sejauh ini masih jadi sorotan. Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala Dunia U17 2023 memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Selain itu, ini jadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk dibangun dengan baik. Apalagi pemain-pemain berkualitas dari seluruh dunia sudah menunjukkan aksinya di ajang ini. Sosok yang menjabat sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U17 2023 ini menilai bahwa sepak bola Indonesia dalam momentum yang bagus saat ini. Selain itu, dunia akhirnya bisa melihat kemajuan Indonesia dengan pembangunan fasilitas yang mumpuni. Pelatih Australia lempar pesuar timnas U23 Indonesia wajib waspada. Australia masuk dalam grup A bersama timnas U23 Indonesia, Qatar, dan Yordania. Tony Vidmar menjelaskan bahwa mereka sudah satu tekad untuk melaju jauh di Piala Asia U23 2024. Semua pemain siap memberikan yang terbaik di pertandingan nanti. Berbicara tentang persaingan di grup A, Vidmar menegaskan bahwa timnya sudah cukup familiar dengan lawan mereka. Dia juga sudah mempelajari gaya bermain pesaing mereka di grup ini. Menurutnya, semua hal sudah mereka antisipasi untuk melaju ke babak selanjutnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa mereka akan datang di Piala Asia U23 dengan persiapan terbaik. Di babak penyisihan lalu, Australia sukses mengalahkan Laos 7-1 dan imbang saat menghadapi Tajikistan 1-1. Pada November lalu, mereka juga menjalani laga uji coba yang berakhir dengan kemenangan atas Qatar 2-1 dan Arab Saudi 1-3. Saya sangat senang dengan kerja keras yang telah kami lakukan sebagai sebuah tim hingga saat ini. Menghadapi lawan-lawan yang tangguh dan dalam kondisi yang akan membuat kami berada dalam posisi yang baik untuk memasuki fase yang penting dalam program kami, pungkasnya. Piala Asia U23 2024 diuji jadi laga pembuka perkuat mental away untuk rebut slot Olimpiade. Timnas U23 Indonesia menghadapi jadwal yang cukup berat karena tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Garuda Muda bahkan langsung akan menghadapi Qatar di partai pembuka sekaligus opening seremoni turnamen tersebut. Laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan pada 15 April 2024. Mengingat target Garuda Muda adalah mencoba merebut slot Olimpiade, maka diperlukan mental away yang kuat oleh para pemain. Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di Qatar, jauh dari dukungan supporter tanah air. Dua laga tandang terakhir Timnas senior menunjukkan jika para pemain memang belum teruji untuk laga away. Penyebab Rafael Struijk ogah terima endorse di akun media sosialnya. Penyerang sayap Timnas Indonesia itu merupakan salah satu pemain yang memiliki popularitas tinggi di tanah air. Buktinya akun Instagram pribadinya @rafaelstruijk sudah diikuti oleh lebih dari 1,2 juta followers. Kendati demikian, Rafael Struijk tidak memanfaatkan hal ini untuk menerima endorse atau iklan agar menambah penghasilannya. Winger berusia 20 tahun itu memutuskan menolak semua tawaran berbau bisnis yang datang kepadanya. Alasannya karena Rafael Struijk merasa saat ini belum waktunya untuk menerima tawaran tersebut lantaran karirnya masih panjang. Bahkan Rafael Struijk mengaku tidak menyuruh orang lain untuk menjadi admin dalam mengoperasikan Instagramnya. Pemain ADO Den Haag itu mengaku akun media sosialnya dikelola oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, Rafael Struijk mengaku jumlah pengikutnya di Instagram awalnya hanya berkisar di angka 3.000 saja sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun setelah membela timnas Indonesia senior melawan Palestina dan Argentina, ia mulai terkenal. Sekarang pekerjaan Rafael Struijk adalah meningkatkan performanya baik saat membela timnas Indonesia maupun sang klub ADO Den Haag. Bersama timnas Indonesia, Rafael Struijk belum mencetak gol dari 4 caps yang didapat.